Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Dialog siang ini kami akan membahas pendidikan karakter di usia dini. Usia dini merupakan masa kritis ya bagi pembentukan karakter seseorang. Usia tahun 0 sampai 6 tahun adalah masa emas setiap anak, di mana anak mampu menyerap informasi dengan baik dan cepat. Jadi seberapa penting seharusnya pendidikan karakter pada usia dini? Untuk membahasnya telah hadir di studio Bapak Zainuddin Maliki, Komisi 10 DPR. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan juga Ibu Putu Elvina ya, Komisioner KPAI. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak. Dan terima kasih bisa hadir. Oke, mungkin saya ke Bu Elvina dulu. Bu, seberapa penting seharusnya pendidikan karakter pada usia dini dan nilai-nilai apa saja yang memang harus ditanamkan dari usia kecil? Baik, bicara tentang usia dini, tadi sudah dikatakan bahwa usia anak itu dimulai dari golden age atau usia emas tadi. Usia-usia itu merupakan usia yang sangat signifikan untuk menyerap semua hal yang baik yang ada di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Artinya di situ sebagai landasan untuk membuat pondasi yang kuat untuk pembentukan karakter dan perilaku anak. Karena ini merupakan usia yang sangat krusial, artinya pada saat ini dalam fase perkembangan di usia dini itu kita gagal untuk menanamkan pendidikan karakter, maka ini akan berimplikasi kepada perilaku anak di kemudian hari. Maka menjadi penting pada saat usia-usia dini tersebut, usia di bawah 6 tahun, di bawah 12 tahun, untuk menguatkan pondasi karakter yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kalau pembentukan karakter ini menjadi upaya yang selebih pada pembentukan karakter nasionalisme Indonesia, maka ini sudah harus diprogramkan dengan bijak. Seperti apa Indonesia ingin menanamkan nilai-nilai karakter yang diinginkan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Maka program-program pendidikan karakter di usia dini tidak hanya dilepaskan kepada keluarga, tapi kemudian di institusi pendidikan yang kemudian apakah itu TK, PAUD dan lain sebagainya, itu menjadi penting juga untuk menyamakan karakter seperti apa yang ingin kita bangun. Nah, disinilah menjadi pintu masuk nanti apakah kemudian seorang anak tumbuh menjadi pribadi yang unggul atau tidak. Ada beberapa poin memang yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya untuk pembentukan karakter di usia anak. Jadi ada sekitar 5 nilai, misalnya ada nilai religius, kemudian kemandirian, gotong royong, kemudian juga nasionalisme dan integritas. Nah, itu sebenarnya yang menjadi sasaran dari nilai-nilai yang ingin dibangun oleh bangsa Indonesia. Menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam level pendidikan, apakah itu formal maupun tidak formal, itu kan menjadi penting. Lalu kemudian menyebarluaskan nilai-nilai ini kepada tataran yang paling bawah, misalnya masyarakat, kemudian keluarga, itu kan menjadi penting. Sehingga setidaknya kalau kita ingin mengatakan kita ingin membangun masyarakat atau generasi yang unggul, generasi Indonesia yang unggul, maka setidaknya paradigma dari nilai-nilai 5 nilai ini atau 6 nilai ini itu bisa setidaknya sama rata, baik itu yang dekat dengan ibu kota maupun sampai pelosok. Makanya ini kemudian harus dijadikan sistem. Nah, sistem nilai karakter inilah yang kemudian menjadi tantangan, karena memang bicara tentang fasilitas, infrastruktur untuk sekolah, kalau kita bicarakan ingin menormalkan pendidikan karakter Indonesia, itu tantangannya cukup luar biasa. Misalnya tidak semua sekolah memiliki sistem yang baik, misalnya. Tidak semua guru mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait nilai karakter yang ingin dibangun tersebut. Dan tidak semua orang tua juga mengerti bagaimana membangun karakter anak sejak dini. Nah, artinya dengan berbagai tantangan tersebut, maka pemerintah memang harus mensistemkan bagaimana pembangunan karakter bangsa Indonesia itu, sehingga dari level yang paling dasar, keluarga, orang tua, kemudian bagaimana orang tua mendidik dan mengasuh anak sesuai dengan karakter yang diinginkan, itu sudah harus dipikirkan. Sehingga ya tadi, kalau kemudian sasaran pemerintah di 5 tahun ke depan ini ingin menciptakan generasi yang unggul, maka
pembangunan karakter itu menjadi prioritas, harus diterapkan. Baik Bu, Pak Zaiduddin, mungkin bagaimana peran pemerintah ikut mensukseskan penanaman karakter pada anak-anak mungkin dari sisi anggota DPR, dan apakah Bapak setuju dengan kata Bu Elvina ini harus disistemkan? Yang pasti begini ya, pemerintah selama ini sudah menganggap pendidikan karakter di usia dini atau di PAUD itu sangat penting. Jadi pemerintah narasinya menganggap itu sangat penting. Tapi menurut hemat saya masih baru pada tataran narasi, pada tataran diskursus, tataran wacana. Nah, realitasnya belum. Realitasnya belum dilihat dari anggaran. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan itu ada 4 atau 5 dirjen, maka anggaran yang paling kecil adalah anggarannya PAUD. Nah, jadi di satu pihak menganggap pendidikan PAUD itu penting, tetapi anggarannya paling kecil gitu. Jadi mestinya penting itu berkorelasi dengan perhatian di dalam mengalokasikan anggaran. Jadi tantangannya juga ya anggaran. Anggaran juga gitu. Kemudian betapa pentingnya pendidikan di PAUD itu, apa yang diperoleh anak-anak pada masa usia dini itu akan berpengaruh ketika ia menjadi dewasa. Jadi dalam ilmu psikoanalisis itu ada istilah archetype. Archetype itu adalah pengalaman purba, pengalaman yang diperoleh seseorang di masa yang lalu. Itu disadari atau tidak, itu mempengaruhi cara berpikir orang-orang dewasa. Itu archetype. Oleh karena itu kita harus cermat ya, menanamkan nilai-nilai kepada anak usia dini agar kemudian setelah dewasa archetype yang dipakai itu adalah archetype yang positif, archetype yang bagus. Nah, itu betapa pentingnya. Jadi ketika di usia dini beri dia nilai-nilai gitu ya, beri dia nilai-nilai yang bagus. Nah, nilai-nilai yang bagus itu ada dua pendekatan intrinsik dan pendekatan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu berbentuk sistem, itu ekstrinsik. Jadi diciptakan sebuah sistem, diciptakan sebuah lingkungan di mana kemudian anak-anak kita tumbuh berkembang. Tapi itu ekstrinsik. Nah, yang penting adalah intrinsik. Dimulai dari intrinsik dulu. Nah, jadi kalau dua-duanya itu tumbuh dengan bagus, disiapkan dengan bagus, maka akan tumbuh anak-anak yang berkarakter baik. Gitu. Jadi dorongan dari dalam intrinsik itu ditumbuhkan ya, anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Kalau anak-anak tentu cara pendidikannya dengan cara-cara bermain gitu. Bermain, tetapi bermain yang apa ya istilahnya itu terencana, terstruktur. Misalnya ingin membangun nilai-nilai disiplin ya. Nah, kita buat permainan, anak-anak itu bermain yang kemudian dari permainan itu dia itu bisa disiplin. Misalnya kamu menjaga di sana, dia tetap menjaga di sini, bagian di sini, yang bagian di situ, yang lain di sini. Dari sedikit menempati posisi permainan di situ, itu juga melahirkan sikap disiplin. Kapan dia harus bergerak, ditentukan waktunya, maka dia akan disiplin waktu. Nah, itu cara menanamkan anak-anak. Jadi cara menanamkan anak-anak tidak harus. Ekstrinsik, sorry Pak, yang ekstrinsik itu dari luar individu, jadi sistem lingkungan. Iya, lingkungannya. Di lingkungan. Jadi kalau lingkungannya baik, maka kita akan tumbuh baik. Tapi kalau lingkungan yang nggak baik, ya dia tidak akan tumbuh dengan baik. Lingkungan itu pertama, lingkungan di sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan di masyarakat. Nah, yang tadi disebut Bu Elvina, sistem itu ya kesemuanya itu. Nah, pada umumnya memang kita ini sering tuh tumbuh berdasarkan lingkungan ya, berdasarkan lingkungan. Kalau lingkungannya disiplin, kita ikut disiplin. Yang paling gampang itu bangsa Indonesia itu kalau pergi ke luar negeri, ke negara-negara yang tingkat disiplinnya tinggi, mereka disiplin. Nah, tepat waktu, membuang sampah di tempatnya, tetapi pulang kembali ke Indonesia, lingkungannya tidak kondusif, kembali
Berarti ekstrinsik dan intrinsik ini harus bekerja sama-sama ya? Dua-duanya. Oke, baik Pak, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.